Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Intan Ardita dengan NIM 0500066042. Saya dari Prodi Sistem Informasi PBJJ Palembang. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Ini merupakan soalnya. Baiklah, kita langsung saja membacakan tugas praktik pemrograman berbasis objek studi kasus manajemen restoran. Sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Tunjuk pengerjaan tugas dan poin untuk mengerjakan di rekaman video. 1. Buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dari restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama dalam bentuk string, yaitu lalu harga, dan kategori. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. 2. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon yang mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. 3. Buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. 4. Buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan pelanggan. 5. Implementasikan konsep interrange dengan benar antara kelas-kelas ini. 6. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. 7. Pergunakan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi, seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. 8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan pertimbangan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan keluar dari program. 9. Implementasikan operasi input atau output dari operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file teks dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file teks. 10. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. 11. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Selanjutnya, petunjuk tambahan. Anda dapat menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Gunakan polymorphins untuk mengimplementasikan metode tampil menu pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik dalam kode Anda. Dengan praktik ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat mempraktikkan berbagai konsep pemrograman berbasis objek menggunakan input atau output dan expression handling serta operasi file dalam sebuah aplikasi manajemen restoran yang lebih kompleks. Nah, sini kita langsung saja membuka Visual Studio Code. Di sini saya sudah membuka open folder dengan nama file main.java. Selanjutnya kita langsung saja mengetikkan kode programnya. Baiklah, ini merupakan keseluruhan kode yang telah saya buat. Ada banyak sekali kodenya sehingga tidak bisa saya rekam semua sampai ke baris 544. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari nomor 1. Import java.io. Ini tanda bintang ini merupakan tanda wildcard yang berfungsi untuk mengimport semua kelas di paket. Paket apa yang diimport yaitu yang di depan ini, paket java.io. Selanjutnya ada local
datetime, dan datetime formatter. Dipakai untuk memberi cap waktu pada struk file. Selanjutnya, java.until ini merupakan array list, collection, dan scanner. Dipakai untuk struktur data dan input. Selanjutnya, ada kelas abstrak menu item sebagai dasar semua item baru. Atributnya, private string name, private double price, private string kategori. Ini merupakan encapsulation. Selanjutnya, public menu item merupakan konstruktor untuk inisialisasi. Lalu ada public abstract void menu. Ini tiap item harus bisa diserialize ke string untuk file input atau output format. Di sini return pada getter mengembalikan nilai atribut. Konstruktor memakai this untuk membedakan atribut dan parameter. Lalu ada subclass makanan. Dari kelas makanan, excellence menu item, sampai ke return makanan ini, fungsinya untuk mengimplementasi item kategori makanan. Atributnya ada jenis makanan, konstruktor memanggil super name, price, dan kategori. Lalu override untuk menampilkan format khusus makanan. Selanjutnya ada toData string untuk mengembalikan format teks untuk file makanan, name, dan price. Lalu di sini ada subclass minuman. Dari kelas minuman, extends menu item, sampai ke return minuman ini, fungsinya sama seperti makanan, tapi untuk minuman, atributnya merupakan jenis minuman. Di sini letak perbedaannya. Dan jenis minuman ini misalnya panas, dingin, es. Makanan tadi, berkuah, goreng, dan sebagainya. Lalu ada kelas diskon. Kelas diskon merepresentasikan item diskon yang bisa dipilih atau diterapkan. Diskon rate misalnya 0,1 untuk 10% diterapkan ke total order. Fungsinya mempresentasikan item diskon, misalnya diskon promo. Lalu atributnya ada diskon rate, 0,1 sama dengan 10%. Lalu tampil menu, tampilkan persentase diskon. Selanjutnya ada toData string, untuk menserialisasi diskon rate. Diskon ini diterapkan ke total order saat dipilih pelanggan. Selanjutnya ada kelas menu list, merupakan manajemen koleksi menu. Dari kelas menu list, privat, sampai sini, item. Fungsinya untuk mengelola daftar menu item menggunakan list menu item array list. Fungsi utamanya ada add item untuk menambahkan item, lalu remove item untuk menghapus jika indeks salah. Selanjutnya ada get item untuk mengambil item, lalu ada size, ukuran listnya, dan ada display all untuk looping dan memanggil tampil menu tiap item. Ini merupakan polymorphic. Dan ada display by kategori, itu string kategori. Ini untuk memfilter dan menampilkan, lalu ada file input atau output, menyimpan menu ke file, menulis tiap save to file, menulis tiap data string, dan membaliknya. Selanjutnya ada class order line. Fungsinya menyimpan satu item yang dipesan beserta jumlahnya, subtotalnya akan dihitung di sini. Lalu kelas pesanan. Fungsinya menyimpan list order line dan list diskon. Fitur utamanya add line, menu item, dan ini merupakan menambah baris pesanan. Lalu apply diskon, menyimpan diskon yang dipilih pelanggan, dan get subtotal, menjumlah semua subtotal baris. Nah, get total before tax and service, harapkan diskon berurutan ke subtotal setelah setiap diskon nilai dikurangi after kali rate. Ini bukan jumlahan persentase, melainkan diterapkan sekuensial. Lalu ada get tax. Ini double rate merupakan untuk menghitung pajak atau pakai total setelah diskon. Lalu get service charge, mengembalikan biaya layanan, dan get total. Ini double tax, double, dan service face, merupakan total akhir yang akan dicetak. Lalu is empty, ini merupakan cek kosong. Selanjutnya atau input atau output, save resize to file. Ini untuk menulis struk ke file dengan timestamp. Dan print receipt to console, ini untuk mencetak ke konsol. Selanjutnya, public class main. Ini aplikasi dan menu utama. Ada variable static final scanner, sama dengan scanner, satu scanner global untuk input, private static final menulis, koleksi menu global, dan private static final string. Ini nama file untuk menu. Dari awal kelas main, saya siapkan scanner dan objek menu, is, serta konstanta nama file untuk versi tense. Lalu ada public static void main, load form file. Ini jika gagal akan menampilkan pesan. Di sini ada menu list.size untuk menambahkan item default, umpah makanan, umpah minuman, dan contoh diskon. Di sini ada while merupakan looping untuk menampilkan menu utama opsi 1 sampai 7.
dan membaca choice. Lalu switch choice, memanggil fungsi yang sesuai, tampilkan, tambah, hapus, buat pesanan, simpan, muat, dan keluar. Tiap operasi, simpan atau muat dibungkus tree atau catch karena operasi file rawan EU exception. Ini contoh exception handling. Selanjutnya, set default menu, menambah menu contoh. Fungsinya menambahkan beberapa makanan, minuman, dan diskon ke menu list agar program punya data awal bila file kosong. Fungsi ini hanya untuk demo agar saat pertama kali dijalankan ada menu default. Lalu ada handle adds item, menambah item via konsol. Fungsinya menanyakan tipe 1, 2, atau 3. Jika makanan atau minuman, maka akan membaca nama-nama ini. Jika minuman ini, dan untuk diskon membaca test 3. Selanjutnya ada hand remove item atau menghapus item. Tampilkan list, display all untuk meminta nomor per scan index. Memasukkan nomor item yang ingin dihapus. Di sini ada konfirmasi sebelum penghapusan sehingga perubahan tidak langsung fatal atau error input. Lalu ada handle create order, proses pemesanan interaktif. Pesanan, new pesanan. Ini untuk membuat pesanan. Lalu ada looping, while, meminta input atau selesai. Selanjutnya, jika input adalah nomor item, maka akan menampilkan ini. Lalu ada number format exception. Input harus angka atau selesai. Dan jika mengetikkan nomor yang salah, maka nomor item tidak ditemukan. Di sini user bisa memilih item berulang-ulang. Aplikasi memeriksa tiap item jika diskon dipilih langsung diterapkan. Jika makanan atau minuman ditanyakan juga, semua input divalidasi dan seluruh bisa disimpan dengan nama file yang mengandung timestamp. Lalu di sini ada double save, double input aman. Fungsinya membaca baris input sampai bisa di-parse ke double. Ini memastikan program tidak crash saat user salah memasukkan angka. Baiklah, kita langsung saja menjalankan programnya. Nah, sudah berhasil. Aplikasi manajemen restoran. Ini merupakan outputnya. Selanjutnya, saya akan memilih salah satu antara 1. Tampilkan daftar menu, 2. Tambah item menu, 3. Hapus item menu, 4. Buat pesanan pelanggan, 5. Simpan menu ke file, 6. Muat menu dari file, 7. Keluar. Kita akan mencoba satu persatu. 1. Di sini, 1. Tampilkan daftar menu. Ini merupakan daftar menu yang sudah saya buat, yaitu ada nasi goreng spesial, soto ayam, ayam bakar madu, tahu tempe penyet, es teh manis, kopi susu, jus alpukat, es jeruk. Ini merupakan diskon-diskonnya, diskon promo 10%, potongan 10%, diskon potongan 5%. Ini merupakan menu awal. Selanjutnya saya akan mencoba memilih yang nomor 2, yaitu tambah item menu. Tambah item menu, jenis item 1 sama dengan makanan, 2 sama dengan minuman, 3 sama dengan diskon. Kita akan mencoba menambahkan menu makanan, yaitu nomor 1. Nama makanannya kita akan membuat mie. Buat mie goreng. Harganya kita akan buat 20.000. Jenis makanannya ini goreng. Setelah menambahkan jenis makanan baru, kita akan melihat lagi, tampilkan daftar menu makanan. Nasi goreng. Ini merupakan menu baru, yaitu makanan mie goreng yang barusan saya tambahkan. Selanjutnya kita akan hapus item menu. Kita coba memilih yang nomor 3. Kita akan menghapus menu makanan yang nomor 4, tahu tempe penyet. Anggap saja stoknya sudah tidak tersedia, kita hapus. Sini ada konfirmasi dulu, lalu kita pilih ya. Nah, maka kita akan melihat lagi apakah sudah berhasil dihapus. Nah, di sini menunya sudah berhasil dihapus. Sudah tidak ada lagi tahu tempe penyet. Selanjutnya kita akan memilih nomor 4. Buat pesanan pelanggan, masukkan nomor item. Saya akan buat pesanan nasi goreng spesial nomor 1. Jumlahnya kita pilih 3. Kita akan memesan lagi soto ayam nomor 2. Satu saja kita pesan. Lalu saya akan memilih ayam bakar madu nomor pesanan 3. Jumlahnya 1 saja, dan saya akan memilih minuman es jeruk nomor 7. Kita pilih 4 es jeruk. Masukkan nomor item atau selesai. Saya sudah selesai memilih jenis-jenis makanan yang dipilih. Selanjutnya kita ketik selesai. Ini struktur pemesanannya, ada waktunya 2025, tanggal 22 bulan 11. Jamnya real time ya, seperti jam di tempat saya saat ini. Di sini pesanan yang telah saya pesan tadi, subtotalnya 175.000, totalnya setelah diskon tetap, pajaknya 17.500. Tadi seluruhan totalnya adalah 212.500. Simpan stroke ke file. Saya pilih ya. Nah, ini sudah berhasil merupakan nama struknya dalam bentuk file txt. Selanjutnya saya akan coba nomor 5. Menu disimpan ke menus.txt. Dan saya akan memilih nomor 6. Menu dimuat dari menu txt. Kita akan mencoba apakah bisa membuka file ini. Copy dulu, lalu paste apakah bisa. Sana tidak pakai.
ternyata tidak bisa. Yang nomor 5 ini hanya untuk menyimpan menu ke file setelah dipesan. Selanjutnya saya pilih nomor 7. Dan di sini sudah keluar dari aplikasi. Secara keseluruhan, program manajemen restoran ini berhasil mengintegrasikan berbagai konsep dasar pemrograman berorientasi objek seperti abstraksi, enscapsulasi, warisan, dan polimorfis ke dalam satu aplikasi yang fungsional. Penerapan exception handling, fitur file input atau output, dan struktur kontrol membuat program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan tugas, tapi juga mencerminkan bagaimana aplikasi sederhana dapat bekerja layaknya sistem kasir nyata. Melalui pengembangan program ini, saya jadi lebih paham bagaimana sebuah sistem dapat dibangun bertahap, mulai dari perancangan kelas, pengolahan data, sampai menghasilkan output berupa struktur dan penyimpanan menu ke file. Program ini masih bisa dikembangkan lagi, misalnya dengan tambahkan antarmuka berbasis GUI, sistem login, metode pembayaran, atau laporan penjualan harian. Namun, versi ini sepertinya sudah cukup stabil dan dapat digunakan sebagai fondasi untuk mengembangkan yang lebih besar di masa depan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.